Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam Klasik Kutab. Kelompok 2 yang beranggotakan pertama Aldi Fernando, kedua Sailanisa Azahra, ketiga Fatma Solihatul Akhir, keempat Milenia Hikmatuz Zahro, kelima Oki Fajar Saputra, keenam Sidik Sony F, dan yang ketujuh Yekti Azizah. Langsung saja, subbahasan makalah ini adalah: pertama, definisi kutab, kedua, peran dan fungsi kutab, ketiga, tokoh pendidikan kutab, dan yang keempat, aspek-aspek pendidikan Islam yang berpengaruh. Yang pertama, definisi kutab. Secara bahasa, kutab berasal dari kata takdib yang berarti mengajarkan menulis. Dan secara istilah, kutab merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, peran dan fungsi kutab. Peran kutab. Menurut Ahmad Syalabi berpendapat ada dua jenis kutab dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, kutab yang berperan mengajarkan membaca dan menulis dengan teks dasar puisi-puisi Arab. Dan yang kedua, kutab yang berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Selanjutnya, fungsi kutab. Sebelumnya, kutab menjalankan fungsi yang sama dalam Islam, yakni sebagai lembaga pendidikan dasar. Eksistensi dan fungsi lembaga ini tidak mengalami perubahan ketika kedatangan Islam di Jazirah Arab, yaitu berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang memfokuskan pada baca dan tulis. Ya, materi selanjutnya mengenai tokoh pendidikan kutab. Yang pertama ada Ibnu Maskawai. Beliau dikenal dengan sebutan Bapak Etika karena beliau sangat menekankan pada pendidikan akhlak, dari meliputi tujuan pendidikan akhlak, materi pendidikan akhlak, pendidik dan anak didik, lingkungan pendidikan, dan metodologi pendidikan. Karena itu beliau memiliki buku yang populer, yaitu Tahzibul Akhlak. Kemudian tokoh yang kedua ada Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terkenal dengan karyanya yaitu Al-Ihya Ulumuddin. Dalam dunia pendidikan, beliau menekankan bahwasanya pendidikan anak tergantung pada lingkungannya, dan lingkungan pendidikan dimulai dari guru. Jadi diharapkan agar guru bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Oleh karena itu, Al-Ghazali menekankan pada pendidikan keteladanan. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Pemikiran beliau dalam bidang pendidikan sangat luas dan rinci, dimulai dari filsafat pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, pengajaran, metode pengajaran, etika guru dan murid, dan hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu sangat penting dan orang yang hidup tanpa ilmu akan terjerumus. Dan mencari sebuah ilmu adalah termasuk ke dalam ibadah. Maka ketika sudah memiliki ilmu, alangkah baiknya untuk diamalkan. Bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki, ia akan dianggap sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Terus yang keempat ada Ibnu Khaldun. Pemikirannya tentang pendidikan meliputi manusia didik, ilmu, metode pengajaran, dan spesialisasi. Dalam memandang manusia, Ibnu Khaldun tidak memandangnya dari kepribadiannya, melainkan dari sisi hubungan dan interaksinya terhadap kelompok yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai pendiri ilmu sosiologi dan antropologi. Dalam metode pengajaran, Ibnu Khaldun mengembangkan metode secara bertahap, setapak demi setapak dan sedikit demi sedikit. Dan sebagai orang tua ataupun guru yang baik, haruslah memberikan pengajaran secara halus kepada peserta didik. Bandinglah otakmu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita kehidupan jiwa. Al-Ghazali. Sekian dan terima kasih.
presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.